Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam tutorial online. Pada sesi yang ke-8 kita akan membahas tentang politik dengan kajian yang pertama, prinsip-prinsip kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam, yang kedua, kriteria pemegang kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam, yang ketiga adalah peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita membahas tentang politik, kita harus tahu pengertian agama, yaitu sebagai seperangkat aturan atau ajaran. Berbicara tentang konsep politik yang diajarkan oleh Islam, yaitu adalah yang pertama, kewajiban untuk menunaikan amanah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang kedua, perintah untuk menetapkan hukum dengan adil dalam surah An-Nisa ayat 105, yang ketiga adalah perintah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59, yang keempat adalah perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Kriteria pemegang kekuasaan politik yang baik diajarkan oleh Islam, yaitu adalah yang pertama, sidik, selalu berkata benar dalam surah An-Nisa ayat 69, yang kedua, amanah, terpercaya dalam surah Al-A'raf ayat 127, yang ketiga adalah tablik, menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat 63, yang keempat adalah fatonah, cerdas, yang kelima adalah uswah, keteladanan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Prinsip yang diajarkan Al-Quran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu adalah yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan dalam surah Al-Baqarah ayat 213, yang kedua, prinsip persamaan dalam surah An-Nisa ayat ke-1, yang ketiga adalah prinsip kebebasan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, yang keempat, prinsip tolong-menolong dalam surah Al-Maidah ayat kedua, yang kelima adalah prinsip perdamaian dalam surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10, yang keenam adalah prinsip musyawarah dalam surah Al-Maidah ayat 223. Yang diinginkan dalam materi ini adalah untuk mahasiswa yang pertama dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam, yang kedua dapat menjelaskan tentang kriteria pemegang kekuasaan politik yang diajarkan oleh Islam, yang ketiga dapat menjelaskan peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mahasiswa, untuk lebih lanjut terhadap materi ini, silakan membaca sumber utama pembelajaran pendidikan agama Islam dalam buku modul MKDU 4221. Jangan lupa mahasiswa absen, aktif diskusi, jawab kuis, dan selesaikan tugas ketiga. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.